Hari ini kita bergembira bersama, berbahagia, jadi kalau boleh lupakan semua beban. Berpiknik sini tidak lain adalah kebersamaan dan juga menikmati keagungan Tuhan dalam ciptaan. Mendengar firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Persaudaraan yang rukun. In the same way, gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. Oma Dor, Oma Lodia, Oma Ete, dan adik-adik semua. Hari ini kita bergembira bersama, berbahagia, jadi kalau boleh lupakan semua beban, semua tekanan, semua ini. Hari ini berbahagia. Kita keuangan, Mami bilang utang-utang jangan ingat lagi. Pokoknya kalau ada utang jangan ingat lagi. Tadi sudah ada yang dapat arisan. Tadi Mami Ita dapat arisan berapa tuh? Dua memang. Dua nama. 2 bulan. Berapa juta tuh? Keluar memang 1.700.000. Mami Ita beta protokol ini 10%. Baik, itu kita akan bermain kegiatan semua. Yang pertama nanti ada sambutan dari Pak Ketua Bapak Daud, nanti ibadat oleh Mama Esther Dali Linggu, arisan tadi Mama Ita yang sudah dapat, nanti ada foto bersama, makan bersama, yang terakhir ada door prize, ada karaoke. Ini mau Betty pengacara nih. Dan lain-lain. Kita harapkan di sini bilang jam 4, kalau bisa jam 1 kita pulang sudah. Tapi makan jam banyak-banyak. Tadi belum apa-apa, belum makan, su bilang mau bungkus-bungkus. Dan su cari plastik memang. Su ada yang pegang plastik memang. Nah, baik. Mari kita berbahagia, bergembira. Kita nanti ada doa, tapi Pak Ketua, mari silakan Bapak Ketua. Salam. Salam. Selamat datang buat Bapak Mama, adik-adik kakak semua atas kebersamaan kita sesuai dengan rencana. Perkenanan Tuhan kita boleh hadir semua di sini di dalam persentase kehadiran kita khusus untuk anggota arisan 80% dari 17 orang. Tiga yang tidak ada. Oh maaf, Betty. Nah. Siapa 3 orang? Tidak usah sebut. Nanti ada yang kurang tersinggung lagi. Keluarga. Ya. Pada tempat yang pertama saya mau mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua. Kita telah tadi sudah protokol. Kita tinggalkan aktivitas kita, rumah kita, segala kesibukan kita demi kebersamaan kita untuk menikmati keagungan Tuhan di alam ini, di tempat wisata Nekamese ini. Kalau secara hitung-hitungan ini tempat ini dibangun berapa lama dan biaya berapa, tapi kalau untuk Tuhan dia hanya bersabda, dia hanya omong langsung jadi. Jadi kita berpiknik sini tidak lain adalah kebersamaan dan juga menikmati keagungan Tuhan dalam ciptaan. Yang pertama juga saya mau mengucapkan terima kasih atas tamu-tamu kita. Pertama Bapak Ese yang sudah jadi protokol, Bapak Liven sama saudara Om Ten sama istri dan anak ya. Tamu kehormatan kita. Yang kedua, mengucapkan terima kasih
juga buat Om Ador selaku orang tua penasihat dari arisan Happy Family sini. Baru untuk pertama kali ada momen begini, ada orang tua yang hadir bersama-sama kita, dan juga ya tepuk tangan. Ini adalah satu momen yang luar biasa, tidak semua kesempatan seperti ini. Yang kedua juga buat Oma berdua, Oma Ete, Oma Lodi, yang saya lihat sangat setia mengikuti arisan maupun kelompok doa dan Ike Kasih. Mereka ini tidak pernah alpa. Saya catat itu. Nah, kebersamaan ini yang kita juga tepuk tangan buat kedua orang tua, luar biasa. Nah, yang ketiga, ucapan terima kasih buat Ibu Meldi Amalo. Seharusnya bulan September ini ibadat arisan ini di rumah dari Ibu Meldi Amalo, tetapi atas kesediaannya demi kebersamaan kita, beliau bersedia untuk kita ibadah di tempat wisata ini, dan konsumsinya dia juga sumbangkan. Kita bayar lopo ini ya berapa lah Ibu Betty? 200, masih sisanya itu nanti baru kita diskusikan apakah Ibu Meli mau sumbangkan untuk kelompok ini atau bagaimana. Pembukaan saya secara singkat. Atas kebersamaan kita saya ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Salam. Sekarang kita mulai doa dipimpin oleh Mama Esther ya. Tapi sebelum itu saya tambahkan. Nanti arisan tadi sudah, foto bersama nanti dipimpin oleh Mama Yanti, doa makan oleh Om Liven, door prize oleh Mama Betty, permainan oleh Mama Ita dan Mama Betty. Terakhir sebelum pulang doa oleh Mama Ludia. Jadi yang saya sebut nama-nama siap sudah. Oke, mari silakan Mama Esther. Baik, salam buat saudara semua. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Siang ini kita bersyukur karena semuanya karena kemurahan Tuhan yang begitu baik mengasihi kita semua sehingga membawa kita berkumpul di Nekamese dengan selamat. Untuk itu sebelum kita masuk dalam ibadah, dalam doa kita menyanyi lagu yang sudah ada di tangan kita, lagu nomor 2. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu hati, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Baik, mari kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, ya Roh Kudus, di siang hari ini kami bersyukur padamu atas penyertaan kasih setia, rahmat dan cinta Tuhan yang tidak pernah berhenti menyertai kehidupan kami. Saat ini Tuhan telah membawa kami saudara bersaudara keluarga Lenggu Tuhan Happy Family boleh hadir di Nekamese sini Tuhan dengan keadaan yang selamat. Semua ini Tuhan karena Engkau mengasihi kami semua. Untuk itu Tuhan memberkati kami semua yang hadir saat ini Tuhan. Satukan kami di dalam kasih persaudaraan-Mu Bapa di surga. Agar kasih persaudaraan Tuhan tidak pernah berhenti menyertai kehidupan kami
sepanjang hidup kami yang Tuhan masih berkenan anugerahkan bagi kami. Bapa dalam surga, kami akan beribadah bersama-sama. Untuk itu kami mohon Roh Kudus-Mu hadir menyertai kami semua. Awal, pertengahan, sampai dengan akhir, semuanya dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kita puji Tuhan lagi. Nomor 3. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kasih sayang. Baik, kita akan dengar firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kembali kita dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus saat ini, kami akan membuka firman-Mu dan kami akan membaca serta merenungkan. Kami mohon Roh Kudus-Mu hadir bersama dengan kami semua Tuhan. Siapkan hati, pikiran, perasaan kami Tuhan, untuk kami menyambut firman kebenaran-Mu dalam keadaan sukacita dan damai sejahtera. Bersabda bagi kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Persaudaraan yang rukun. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Salam saudara semua. Salam. Salam sejahtera. Sekali lagi buat kita semua. Firman Tuhan siang hari ini saya mengambil dalam kitab Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 dengan tema berkat dari persaudaraan yang rukun. Berkat dari persaudaraan yang rukun. Kerukunan adalah dambaan setiap persekutuan manapun, entah keluarga, jemaat maupun masyarakat. Semuanya menginginkan kerukunan dalam hidup persekutuan. Tetapi seperti apakah gambaran persekutuan atau persaudaraan yang rukun itu? Mari kita belajar dari Mazmur 133 yang menjadi bagian pembacaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Mazmur 133 adalah sebuah mazmur siara. Mazmur ini mengungkapkan tentang kerukunan kekeluargaan dari umat Allah. Ternyata dalam pengalaman hidup beriman, umat Israel selaku umat Allah menyadari bahwa yang terbaik dan yang terindah adalah apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti yang dikemukakan dalam ayat 1, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Dalam ayat kedua dan ketiga, persaudaraan yang rukun itu diumpamakan dengan minyak di atas kepala Harun dan embun gunung Hermon yang menyegarkan. Persaudaraan yang rukun juga disamakan dengan berkat. Persaudaraan yang rukun disebut seperti minyak yang baik di atas kepala Harun yang meleleh ke janggut ke leher jubahnya. Di Israel, minyak menandakan adanya kesukaan dan ketentraman. Minyak ini dikaitkan dengan Harun
Harun adalah seorang imam. Itu berarti minyak yang dimaksud di sini bukan minyak yang biasa-biasa, tetapi minyak urapan atau minyak khusus yang dipakai untuk mengurapi imam. Pengurapan menandakan penyucian. Pengurapan menandakan penyucian, pengudusan dan pengukusan Allah bagi orang yang diurapi untuk melakukan pekerjaan Allah. Pada bagian bacaan ini dikatakan bahwa minyak urapan itu meleleh dari kepala ke janggut, lalu ke leher jubah Harun. Itu berarti ada kelimpahan minyak urapan. Dan kelimpahan minyak urapan menunjukkan betapa Tuhan berlimpah-limpah memberkati dan menguduskan umat yang diam bersama dengan rukun. Persaudaraan yang rukun itu diberkati oleh Allah dan dikhususkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah melalui kita semua yang hidup takut dengan Tuhan dan hidup di dalam persaudaraan yang saling mengasihi. Persekutuan dan persaudaraan yang rukun adalah seperti embun gunung Hermon. Embun bermakna kesegaran dan tanda adanya kehidupan. Sedangkan gunung Hermon adalah sebuah gunung tertinggi di daerah dekat Palestina. Puncak gunung ini ditutupi salju sehingga selalu ada embun di sana. Kondisi di Gunung Hermon sangat berbeda dengan keadaan di sekitar Gunung Hermon yang tandus dan kering. Salju yang mencair dari Gunung Hermon atau embun Gunung Hermon inilah yang biasa mengalir, memberi kesejukan dan kesegaran bagi daerah-daerah sekitarnya yang tandus. Begitulah persaudaraan yang rukun. Persaudaraan yang rukun itu selalu memberi kesejukan, kesegaran dan menjamin hidup tiap-tiap anggota persekutuan, baik bagi orang-orang di luar persekutuan, bagi kehidupan persekutuan. Seperti itulah Tuhan berkenan dan Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Bagian firman Tuhan ini mengajak kita untuk mewujudkan kehidupan persaudaraan yang rukun. Itu berarti keluarga Kristen, ikatan persekutuan dan ikatan apapun, bukan saja menjadi persekutuan yang sekedar ada. Setiap persekutuan yang dibangun atas dasar Yesus Kristus dipanggil untuk menjadi persekutuan yang menjadi teladan tentang hidup persaudaraan yang rukun. Persekutuan Kristen mestilah menyadari bahwa Allah mengutus persekutuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah melalui aktivitas dalam persekutuan atau ikatan kekeluargaan. Kita sedang bersaksi tentang Kristus. Tentulah kita tidak menginginkan kesaksian kita menjadi hambar karena kehidupan yang tidak rukun. Jadilah persekutuan yang rukun agar kesaksian kita menjadi manis dan berkenan bagi Allah dan manusia. Hiduplah saling mengasihi rukun agar persekutuan kita mengalami kelimpahan berkat dari Tuhan. Di mana ada kerukunan, di situ tanda-tanda kerajaan Allah, surga, dapat kita alami. Sebaliknya dalam kehidupan persekutuan yang tidak rukun, berkelahi, bercecok, bermusuhan, membuat kita mengalami neraka. Manakah yang kita pilih, surga atau neraka? Suasana surga atau neraka dapat kita alami, tergantung pilihan kita mau hidup rukun atau tidak. Persekutuan dan persaudaraan yang rukun bukan saja membuat anggota-anggota persekutuan mengalami berkat dan merasakan suasana surga, tapi juga orang-orang lain di sekitar persekutuan dapat merasakan kesegaran, kesejukan dan berkat bagaikan embun gunung Hermon yang mengalir. Dunia kita saat ini mengalami keadaan seperti daerah sekitar gunung Hermon yang tandus dan kering. Dunia sedang membutuhkan sentuhan-sentuhan rohani yang menyejukkan dan menyegarkan. Ikatan keluarga persekutuan dipanggil untuk menjadi embun gunung Hermon bagi dunia di sekitar kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini pasti kita punya orang tua yang sudah mendahului merasakan sukacita bahagia di tempat sana karena melihat kita semua bersatu, kita semua saling ada dalam sebuah persekutuan keluarga.
bukan arisan ya yang menjadi ukuran, tetapi pertemuan kita itu membuat kita bisa merasakan bahwa di samping kiri kita itu ada saudara-saudara kita. Dan ini membuat kita tidak boleh lupa dalam kehidupan kita untuk terus bersyukur, terus ada saling mengasihi, menghormati satu dengan yang lain. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang Tuhan minta untuk kita jadikan kita punya hidup ini untuk memuliakan nama Tuhan, berbagi dan menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karena itu firman Tuhan siang hari ini mengajak kita semua untuk terus bersyukur atas hidup ini dalam susah atau senang. Kita tidak perlu khawatir dan takut karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Maka kita jadikanlah persekutuan yang mewujudkan kerukunan antara kita dengan kita semua menjadi berkat dan kesejukan dalam hidup bersama. Tuhan memberkati kita. Shalom. Salam. Kita tutup renungan kita menyanyi dari kita menyanyi El Shaddai dari 12, baru kita masuk di dalam doa syafaat. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Ya, mari kita semua masuk dalam doa mengucap syukur untuk firman Tuhan, untuk semua kegiatan kita siang hari ini. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kekal selama-lamanya, Allah yang maha kasih, Allah yang maha mulia dan agung dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memperdengarkan firman kebenaran-Mu buat kami semua. Kami tidak mampu melakukan itu dalam hidup dan kehidupan kami, karena kami manusia yang sungguh jauh daripada hidup-Mu Tuhan. Kami selalu berdosa Tuhan dalam segala kehidupan kami. Sadar dan tidak sadar banyak hal yang kami melakukan sangat menyakiti hati-Mu. Tapi saat ini Tuhan, lewat firman kebenaran-Mu satukan kami semua Tuhan. Terlebih dalam keluarga persekutuan ini Bapa di surga. Untuk kami saling mengasihi, kami saling menghormati Tuhan, satu dengan yang lain, agar nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan. Berkati firman Tuhan bagi kami Tuhan siang hari ini. Beri kekuatan bagi kami Tuhan, untuk kami terus bersandar pada Tuhan dalam segala kehidupan kami. Kami selalu mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya, karena tanpa Tuhan kami tidak berarti. Untuk itu Bapa di surga, kami mohon Roh Kudus memeteraikan firman-Mu bagi kami siang hari ini, agar firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami selagi Tuhan masih berkenan untuk kami hidup. Bapa dalam surga, memberkati kami keluarga Lenggu ini Tuhan, keluarga besar ini Tuhan.
Kami mohon ampun Tuhan jika Engkau dapati kami dalam keadaan yang tidak benar. Ampuni dan kasihani kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu terus memberkati kami semua dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pergumulan hidup kami, anak-anak kami Tuhan. Bapa dalam surga, kami sebentar kami akan makan bersama sebagai berkat yang kami semua bawa dari rumah tangga kami. Biarlah Tuhan memberkati semua makanan yang ada ini Tuhan. Agar kami makan, kami memperoleh satu kekuatan dalam tubuh kami untuk meneruskan semua pekerjaan kami ke depan. Tuhan juga tolong memberkati semua saudara kami yang ada di sini dengan pergumulan mereka masing-masing. Biar Roh Kudus-Mu selalu menyertai dan menolong. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk keluarga besar Lenggu Tuhan di mana saja berada. Jikalau Tuhan dapati mereka dalam keadaan sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Jikalau Tuhan dapati mereka dalam hal-hal yang tidak berkenan, Tuhan ampuni mereka. Dan biarlah Tuhan terus memberkati kehidupan mereka. Tapi dari semuanya itu Tuhan yang Kau beri tali persaudaraan yang erat bagi kami. Sehingga kami dapat melakukan seluruh kehidupan kami. Saling berbagi Tuhan, selalu bersatu Tuhan. Di dalam kehidupan kami yang Tuhan masih berkenan. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa di surga. Kegiatan kami selanjutnya kami taruh dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan memberkati kami di tempat ini dan sebentar kami kembali. Kami percaya Tuhan menolong dan menyertai kami. Bapa dalam surga, inilah doa dan harapan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kita tutup dengan lagu 10. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita tutup ibadat kita. Terima kasih Bapa di surga, kami telah selesai ibadat Tuhan dari awal pertengahan sampai dengan akhir. Kami bersyukur karena cinta Tuhan menyertai kehidupan kami dan keadaan kami semua saat ini. Tuhan memberkati kami, kegiatan kami selanjutnya. Kami minta Roh Kudus mau menolong dan memberkati kami, menjauhkan kami dari berbagai hal yang tidak Tuhan kehendaki. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Salam. Salam. Terima kasih Mama Esther. Terima kasih untuk semua. Ini sekarang setelah ibadat di penjadwalnya foto-foto bersama. Saya pikir karena sejam ini makan. Nah, tadi minta maaf, tadi sudah berdoa makan. Jadi Om Liven terima kasih, Om Liven bilang terima kasih. Tapi singkat kata tadi semua bisa ambil kesimpulan. Tapi kalau saya memang ini renungan dan bacaan luar biasa untuk kita semua. Pertama, Tuhan ada untuk kita semua. Hidup rukun itu dibutuhkan, dianjurkan oleh Tuhan. Karena apa? Supaya kita semua dapat berkat. Jadi kalau mau dapat berkat, hidup rukun. Mau di kelompok kecil, dalam rumah tangga, kelompok besar, keluarga, maupun di mana saja berada. Kalau mau dapat berkat, harus hidup rukun. Mungkin itu. Jadi Tuhan ada untuk kita, dan hidup rukun supaya ada berkat. Mungkin itu Mama S. Semua bisa ambil ini, tapi kalau saya itu, mungkin itu. Nah sekarang karena Om Liven, Mama S bantu doa tadi, jadi kita langsung sudah. Kita makan sambil foto-foto, atau mau foto?